Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnia Tani dari kelas C Psikologi 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai sistem reproduksi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu reproduksi. Nah, reproduksi ini adalah proses saat makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan tujuan supaya tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup dari spesiesnya. Sehingga reproduksi ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya ciri dari makhluk hidup. Nah, reproduksi pada manusia sendiri berarti membahas tentang suatu sistem yang berbeda struktur dan fungsinya pada pria maupun wanita. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama dengan tujuan prokreasi. Nah, sistem reproduksi pria sendiri terdiri dari penis, struktum, testis, epididymis, alat reproduksi bagian dalam seperti vas deferens, vesicula seminalis, saluran ejakulasi, uretra, kelenjar fosfat, dan kelenjar bulbosa. Nah, untuk sistem reproduksi manusia pada wanita sendiri dapat berupa vulva, vagina, rahim, atau uterus, ovarium, dan juga fallopian. Nah, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana sih cara kerja sistem reproduksi manusia itu. Nah, proses reproduksi manusia terjadi ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk sebuah janin. Dengan kata lain, ini merupakan kemampuan yang berguna untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Sistem reproduksi pada pria dan wanita ini memiliki sistem kerja yang berbeda satu sama lainnya, sehingga masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan keunikannya sendiri secara genetik yang bisa menyatukan dan saling melengkapi di antara keduanya. Nah, kita sebagai remaja yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju usia dewasa, sehingga kita perlunya memahami dari sistem reproduksi ini. Salah satu fenomena kehidupan remaja yang sangat menonjol adalah terjadinya peningkatan minat dan motivasi terhadap seksualitas yang dipengaruhi oleh faktor perubahan-perubahan fisik selama periode pubertas. Sehingga kesehatan reproduksi remaja sangat penting untuk diperhatikan oleh kita sebagai remaja. Nah, kesehatan reproduksi remaja merupakan suatu kondisi yang sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Kesehatan reproduksi merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan bagi remaja. Oleh karena itu, bisa berakibat timbulnya berbagai penyakit hubungan seks yang merugikan alat reproduksi jika melakukan hubungan seksual bebas. Dan sangat disayangkan bukan untuk kita sebagai remaja yang masih di umur yang masih muda, dan alat reproduksi kita yang sudah rusak karena memiliki berbagai penyakit, ini sangat berdampak ke depannya hingga kita di usia dewasa nantinya. Nah, sehingga ada beberapa cara untuk mengembangkan perilaku seks yang sehat dan bertanggung jawab bagi kita seorang remaja menurut pribadi 2011. Nah, yang pertama, kita perlu bergaul dengan teman sebaya dalam batas kesopanan dan kewajaran, hargai diri sendiri dan sesama manusia, sehingga kita bisa menjalin persahabatan yang baik. Nah, yang kedua, hindari kebiasaan melakukan masturbasi atau onani. Alihkan dorongan seksual ini pada kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti olahraga, kesenian, mengikuti UKM yang ada di Universitas Hasanuddin ini semuanya, hingga meraih prestasi dalam proses perkuliahan yang sedang berlangsung sekarang. Nah, yang ketiga, kita bisa hindari berhayal, mendengar, melihat, membaca, atau berbicara tentang hal-hal porno, karena kegiatan tersebut tidak pantas untuk dilakukan sehingga dapat merendahkan nilai-nilai ukur seks dan bertentangan dengan moral dan agama, juga melecehkan harkat dan martabat manusia, terutama bagi kita kaum perempuan. Nah, yang keempat, kita perlunya berkencan sebaiknya sudah umur 18 tahun. Kenapa sih 18 tahun? Karena di 18 tahun ini kita memiliki emosi dalam diri lebih stabil, sehingga dalam bertindak akan berpikir terlebih dahulu, akan lebih berhati-hati dan bijak, dan kegiatan ini perlu sepengetahuan hingga izin dari orang tua. Nah, jika belum siap, lebih baik kembangkan persahabatan saja. Nah, yang kelima, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah dan tidak melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Nah, hubungan seks ini hanya diperbolehkan untuk seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa dalam ikatan pernikahan yang sah. Dan yang terakhir, janganlah membuang waktu kalian yang berharga ini dengan hidup hanya mencari kesenangan atau kenikmatan semata, seperti berpesta pora, atau mabuk-mabukan, hingga melakukan hubungan seksual yang bebas. Nah, kita harus memanfaatkan waktu kita yang berharga ini untuk melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat yang menjadikan diri sendiri puas dan nyaman. Nah, mungkin mengenai materi mengenai sistem reproduksi ini dan kaitannya bagi kita sebagai remaja, mungkin bisa saya akhiri di sini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah yang baik dan lebih baik untuk mengamalkan bagaimana cara untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.